Sebuah mobil yang sedang terparkir di garasi rumah terbakar di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas pemadam kebakaran Kota Parepare yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Sempat terdengar ledakan dari dalam mobil yang diduga charger HP yang lupa dimatikan oleh sang pemilik. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 1 jam dengan menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Ini diduga kebakaran ini apa? Korsleting listrik. Iya, mungkin dari colokan chargernya itu HP. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerusakan terjadi pada bagian badan mobil. Mobil pick-up yang membawa galon berisi BBM terbakar hebat di Jalan Lintas Sumatera kilometer 52 Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi. Api diduga berasal dari percikan api saat ban kendaraan ini lepas dan menggesek aspal. Saat terjadi kebakaran, pengemudi mobil diduga langsung melarikan diri karena muatan BBM yang dibawa untuk ditimbun. Api menghanguskan seluruh badan mobil. Kami dapat laporan tadi sekitar 5:30 pagi. Tiba di TKP jam 5.40. Itu penyebabnya kebakaran itu ban mobil lepas hingga percik api itu menyambar ke belakang hingga terbakar mobilnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, sedangkan kasusnya ditangani Polsek Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Anissa Dasuki. Inilah detik-detik sesaat sebuah bus pariwisata terjun dari jembatan di Desa Sidomulyo, Tuban, Jawa Timur. Sementara penumpang bus belum ada yang berhasil keluar. Akibat kecelakaan ini, sopir dan kernet bus mengalami luka-luka. Kedua korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ali Mansur, Jatirogo guna mendapatkan perawatan medis. Bus yang sebelumnya menabrak pagar ini melaju dari arah Tuban menuju Jawa Tengah. Sopir diduga mengantuk sehingga bus tiba-tiba oleng keluar jalur kiri hingga akhirnya terjun ke jurang. Bangkai bus kemudian dievakuasi dengan menggunakan 2 alat berat. Detik-detik api membakar 2 bengkel motor yang berada di Jalan Hayam Wuruk, Jember, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Bahkan imbas kebakaran sempat membuat macet lantaran banyaknya pengendara motor turut menyaksikan. Api semakin membesar lantaran di dalam bengkel terdapat drum oli hingga mengeluarkan ledakan beberapa kali. Warga sekitar pun panik berlarian menyelamatkan diri. Petugas pemadam berupaya keras memadamkan api. Bahkan harus menerobos bengkel untuk memadamkan api agar tak menjalar ke bangunan di sebelahnya. Beruntung tidak ada korban jiwa karena pukul 4 sore seluruh karyawan bengkel sudah pulang meninggalkan lokasi. Seekor ular piton dengan panjang mencapai 7 meter masuk ke perumahan warga di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Proses penangkapan dan evakuasi ular raksasa ini berjalan menegangkan lantaran ukurannya yang besar, juga perlawanan sempat membuat warga kewalahan. Ular raksasa ini kerap kali meresahkan warga lantaran sering mengganggu dan memangsa hewan peliharaan. Setelah berhasil ditangkap, ular besar ini dimasukkan ke dalam kandang dan diserahkan kepada pihak berwenang. Nekat mengadang truk demi konten video seorang remaja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tertabrak dan terseret truk sejauh 40 meter. Akibat peristiwa ini korban mengalami luka berat pada bagian kepala. Inilah video amatir yang direkam oleh salah seorang remaja yang memperlihatkan 2 orang temannya yang mencoba menghadang truk di tengah jalan. Naas bukannya berhenti saat dihadang, truk yang melaju kencang dari arah Jalan Gading Cincin menuju Tol Soraja Soreang tersebut justru menghantam salah satu remaja tersebut hingga menyeret korban sejauh 40 meter. Saat ini pihak kepolisian tengah memburu sopir truk yang diduga melarikan diri. Kronologisnya bahwa anak tersebut sengaja membuat video dengan menyetop kendaraan yang datang dari arah Gading Cincin. Itu sengaja ke tengah jalan,
Terus kebetulan kemarin bahwa kendaraan yang di stop langsung bablas sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat pada anak tersebut. Kondisi luka berat untuk gigi itu habis depan, terus terjadi retak otak, sekarang masih dalam perawatan. Menurut saksi di lokasi kejadian, kegiatan seperti itu kerap kali dilakukan oleh para remaja dengan alasan membuat konten video. Bahkan, warga sempat kerap menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan berbahaya tersebut. Sering dari jalur sini, bahkan jalur sana, sampai jalur yang perempatan kesananya juga. Pernah dihimbau untuk tidak melakukan hal itu? Pernah, cuman nggak mengindahkan. Kini kondisi korban mengalami luka berat di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Jelang ajang balap mobil listrik Formula E 2022 seri Grand Prix Jakarta, fasilitas di area sirkuit JIEC Ancol hampir rampung 100%. Satu hari jelang ajang balap mobil listrik Formula E 2022, kesiapan fasilitas di area sirkuit hampir rampung 100%. Aktivitas di area sirkuit dan paddock kini dipenuhi pekerja beserta tim pebalap yang tengah melakukan persiapan jelang kompetisi besok. Selain area sirkuit dan paddock, area tribun penonton juga siap digunakan dengan bangku warna-warni yang mengarah ke garis start. Sementara itu, tiket Formula E untuk semua kategori di dalam sirkuit dinyatakan habis terjual 100%. Seperti apa persiapan jelang ajang Formula E besok? Sudah ada rekan kami Nadia Valeri yang berada di sana. Nadia, sejauh ini seperti apa persiapan jelang ajang Formula E besok? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Untuk persiapan jelang ajang Formula E ini masih terus dilakukan di Jakarta International E-Prix Circuit JIEC Ancol, di mana kesibukan ini terpantau sejak pagi hari tadi hingga sore ini. Saya melaporkan di beberapa titik yang paling krusial, di antaranya yakni area lintasan, kemudian area pit lane dan juga pedok, dan juga di area tribun kursi para penonton. Untuk persiapan hingga sore hari ini masih dilakukan dengan tahap finalisasi untuk betul-betul mengecek kesiapan apa saja yang diperlukan dan apa saja yang masih kurang untuk menghadapi ajang balap Formula E Grand Prix Jakarta 2022 yang rencananya balapan ini akan dimulai pada Sabtu esok. Anissa dan juga pemirsa, dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi sekitar pukul 15.30 para pembalap ini yang terdiri dari 22 orang pembalap dari 11 tim yang berbeda, mereka juga sudah melakukan test drive ataupun uji coba dengan mengitari beberapa kali putaran di sirkuit arena JIEC ini, di mana 22 pembalap ini mereka melakukan uji coba ataupun test drive untuk mengecek kesiapan dan juga strategi yang akan digunakan pada balapan esok hari. Rencananya untuk uji coba ini merupakan latihan terakhir, di mana besok ini akan dilakukan latihan bebas pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat untuk menghadapi balapan yang akan dimulai pada Sabtu siang. Dari total 22 orang pembalap ini, Anissa dan juga pemirsa, ada satu nama yang digadang akan menjadi unggulan ataupun juara esok hari. Ini merupakan Stefan Van Dorn dari Mercedes EQ, di mana Van Dorn ini sebelumnya sudah 3 kali naik ke podium, 3 kali berturut-turut dari sesi yang berbeda untuk Formula E, yakni sesi di Berlin selama 2 kali dan juga sesi di Monaco. Ya, Anissa. Baik, terima kasih Nadia Valeri. Oke, baik. Ternyata kami masih ada satu pertanyaan, Nadia. Sejauh ini tadi dikatakan tiket-tiket sudah terjual semua, dan bagaimana? Apakah saat ini penonton sudah ada yang berdatangan ke sana? Ya, Anissa, hingga sore hari ini saya melaporkan belum terpantau adanya kedatangan dari penonton, di mana memang tadi untuk memasuki area JIEC saja ini sudah cukup ketat peraturannya, ataupun ini juga sudah dipilah mana yang boleh memasuki area ini, karena memang untuk hari ini, satu hari jelang ajang balap Formula E 2022, kawasan ini hanya diperuntukkan bagi para pekerja ataupun tim yang bertugas untuk melakukan pengecekan sebelum ajang balap pada esok hari. Kalau untuk penonton ini baru diperbolehkan datang besok, Anissa dan juga pemirsa, dan peraturannya pun
pun cukup ketat, di mana mereka tidak diperbolehkan parkir di area Ancol, namun nantinya mereka dapat parkir di kawasan JI Expo Kemayoran. Dari JI Expo ini telah disediakan shuttle gratis untuk ke wilayah Ancol, karena untuk parkiran di Ancol ini, Anissa dan juga pemirsa, ini hanya disediakan untuk penonton kursi VIP dan VVIP saja beserta tamu-tamu lainnya. Ya, Anissa. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, masyarakat di sejumlah wilayah menggelar sholat gaib untuk Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saja.